Ya, dia masih ada sampai saat ini. Saya juga baru diangkat jadi ketua umum oleh Ketua Majelis Tinggi Bung almarhum Fahmi Idris waktu itu tanggal 25 Desember 2021 menggantikan Bung Max Supapoa yang baru meninggal. Keberadaan Laskar dalam saat sekarang tentunya tidak sama dengan keberadaan Laskar tahun 66. Laskar tahun 66 dengan trituranya 3 tuntutan rakyat menuntut kepada pemerintah, pertama, membubarkan PKI, kedua, reshuffle kabinet 100 menteri, ketiga, turunkan harga. Pemerintah tidak menggurubis permintaan kami waktu itu, malah kami yang sebagai deklarator tritura tersebut dibubarkan. Itu keberadaan Laskar pada waktu itu yang telah berhasil membubarkan PKI dengan surat perintah 11 Maret oleh Bung Karno kepada Pak Harto, dan Pak Harto membubarkan PKI tanggal 12 Maret 1966. Kembali kepada keberadaan dia sekarang, tentunya tidak melalui demonstrasi lagi. Demo dengan keadaan sekarang, Laskar orang-orangnya udah pada tua, tidak mungkin dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan adalah memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah mengenai keadaan sekarang ini yang pemikirannya tentunya yang konstruktif. Tidak asal ngomong aja. Caranya bagaimana? Antara lain dengan konferensi pers, dan kedua, melengkapi data-data organisasi Laskar ini kepada pemerintah. Laskar sampai saat sekarang sudah mempunyai surat keterangan terdaftar di Kesbangpol Departemen Dalam Negeri. Dan kedua, Laskar sekarang mengadakan konsolidasi organisasi, di mana di konsolidasi itu adalah dua. Pertama, konsolidasi idil dan konsolidasi wawasan. Konsolidasi idil adalah registrasi, mengecek di mana saja Laskar yang tadinya ada di 20 provinsi dan 175 kabupaten kota, apakah masih ada sekarang. Informasi yang saya dengar masih banyak yang tidak ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini bagaimana Ketum melihat program kerja Laskar? Program kerja Laskar antara lain seperti yang saya katakan tadi adalah konsolidasi organisasi dan memberikan pemikiran yang konstruktif kepada pemerintah. Programnya itu sedang berjalan. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan konferensi pers meminta kepada pemerintah untuk menertibkan korupsi yang masih relevan dengan tuntutan kami, tura kedua, yaitu reshuffle kabinet 100 menteri. Seperti kita tahu, Bung Mansur, korupsi makin menjadi-jadi. Terjadi pameran kekayaan para pejabat pemerintah seperti yang di pajak, di bea cukai, sudah ditangkap oleh KPK, tetapi masih ada juga yang masih pameran kekuasaan. Barangkali mungkin ada kepres, barangkali perlu. Apakah kepres anti korupsi yang baru, supaya memang sudah ada pengecekan harta kekayaan pejabat pemerintah yang melalui LKPN ya kalau nggak salah saya. Tetapi sepertinya itu tidak cukup. Mesti ada langkah extraordinary untuk mengikis korupsi yang barangkali menjadi budaya bangsa, dan itu tidak boleh. Budaya bangsa kita itu tidak ada korupsi. Itu kira-kira mau masuk. Tum,
Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66 ikonnya adalah Tritura, di mana dalam konteks hari ini, dalam poin ketiga yaitu turunkan harga. Tidak lama lagi dalam minggu depan kita akan, umat Islam Indonesia akan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Tentu harga-harga akan melonjak naik. Artinya Tritura di poin ketiga sampai hari ini masih realitas, masih relevan. Tanggapan Ketum? Kalau perkara harga menjelang Idul Fitri Lebaran ini, itu seperti saya katakan tadi, seperti manajemen di Jepang yang saya pelajari, ada di samping SWOT ada namanya lagi TQC, Total Quality Control. Mengenai harga, Total Quality Control ini yang nggak jalan. Harga, Bung Mansur, bukan ini sekarang sudah menjadi-jadi. Harga daging, harga ayam, harga kebutuhan pokok rakyat sudah naik. Pemerintah diam saja. Ini yang barangkali keteledoran. Malah pemerintah mengatakan hal yang biasa tiap tahun. Bukan hal yang biasa itu namanya. Masa umat yang mau berlebaran, mau bulan puasa, untuk membeli kebutuhan pokok saja susahnya setengah mati kalau tidak ada uang. Kalau ada uang sih, yang beruang bisa saja. Jadi ini yang quality control ini yang perlu kita galakkan. Sama dengan korupsi tadi, perlu ada tindak-tindakan yang extraordinary. Begitu, Bung Mansur. Sebagai orang nomor 1 di Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66, apa pesan-pesan Ketum kepada keluarga besar Laskar Arif Rahman Hakim, baik di provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia? Ya, pesan saya kepada kawan-kawan di daerah dan kepada kawan-kawan kepengurusan bahwa tugas pokok daripada Laskar ini adalah bagaimana dia memberikan kontribusi pemikirannya kepada pemerintah yang konstruktif dan bukan asal menyampaikan pendapat aja. Pendapatnya harus ada solusi. Seperti saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi, solusinya adalah extraordinary peraturan gitu. Ada tambahan sedikit, Bung Mansur, seperti Anda katakan tadi, sebagai saya orang nomor 1 di Laskar, bagaimana menerjemahkan kegiatan-kegiatan Laskar ke depan. Penterjemahannya itu, sebagai saya orang nomor 1, walaupun namanya formatur tunggal, saya tidak mau bekerja sendiri. Saya bekerja dengan istilah kolektif kolegial. Saya panggil kawan-kawan, wakil ketua umum, sekjen, dan pembantu-pembantu yang lain. Saya gelar suatu permasalahan, kita cari jalan keluarnya bersama. Jadi ini bukan keputusan ketum sendiri. Ini adalah berdasarkan keputusan kolektif kolegial. Itu tambahan, Bung Mansur.